On January 7th, masked gunmen attacked Charlie Hebdo. Dilansir dari Tribun News.com, Charlie Hebdo untuk kesekian kalinya mendapat kecaman dari dunia Islam atas ulahnya dianggap mengolok-olok Muslim dengan dalih mengkritik intoleransi, penindasan dan bentuk politis dari Islam yang mengancam demokrasi. Majalah satire ini kedapatan beberapa kali memuat karikatur Nabi Muhammad SAW. Tak sedikit kritikus media di seluruh dunia mengatakan karyawan editorial Charlie Hebdo sebenarnya telah menyerang Islam itu sendiri. Dengan kebebasan berekspresi sebagai kredo, publikasi secara rutin telah mendorong batas-batas hukum ujaran kebencian di Perancis dengan seringkali karikatur seksual eksplisitnya menyinggung hampir setiap orang. Keputusan media itu mempublikasikan kartun-kartun baru pekan ini yang menghina lawan mereka dari dunia Islam melatar belakangi serangan yang baru-baru ini terjadi di Perancis pada Kamis lalu, di mana 3 orang tewas secara brutal di gereja. Media Charlie Hebdo menimbulkan amarah umat Islam setelah mencetak ulang karikatur Nabi besar umat Islam, Nabi Muhammad SAW, yang awalnya diterbitkan majalah Denmark tahun 2005. Kartun itu dipandang sebagai bentuk penghinaan terhadap Islam dan banyak muslim di seluruh dunia merasa benar-benar terluka, namun mengutuk keras kekerasan yang datang sebagai respon atas penerbitan kartun itu. Presiden Perancis Emmanuel Macron dengan tegas membela kebebasan Charlie Hebdo untuk mencetak karikatur dan berbicara menentang Islamisme, menarik protes dan seruan boikot di seluruh dunia muslim serta seruan kekerasan terhadap Perancis dari beberapa suara ekstremis. Lalu, bagaimana hukum menghina Nabi Muhammad di dalam agama Islam? Nabi Muhammad adalah nabi panutan umat Islam. Memuliakannya adalah suatu kewajiban sebab beliaulah yang telah membawa risalah Islam. Tanpa perannya, kita tak akan menemukan jalan kebaikan dan selalu dalam ketersesatan. Perbuatan menghina dilakukan kepada siapapun tentu saja dilarang dalam Islam sebab menghina akan merugikan orang lain atas apa yang belum tentu benar adanya. Oleh sebab demikian, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang larangan menghina, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Di dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya dari Ali radhiyallahu anhu bahwa salah seorang wanita Yahudi mencela menghina Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada salah seorang mencekik wanita itu sampai mati dan Nabi SAW tidak menuntut darahnya, artinya tidak dikisos. Hadis riwayat Abu Daud. Melalui penjelasan di atas dapat disimpulkan 2 hal. Pertama, menghina Nabi Muhammad SAW, jika seseorang itu mau menyadari dan meminta maaf, maka harus dimaafkan. Dia memang salah dan berbuat dosa. Akan tetapi jika mau mengakui kesalahannya dan bertaubat, maka Allah akan mengampuni. Kedua, jika menghina Nabi Muhammad SAW dengan cara-cara yang membabi buta, tidak mau diingatkan, terus menghina, menjelekkan pribadi Nabi Muhammad SAW, maka ia harus diberi hikukan. Dia telah melakukan perbuatan yang haram, sebab menghina kepada siapapun haram hukumnya, apalagi kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah.